adik-adik, apa kabarnya? Baik ya, semoga semuanya sehat-sehat. Eh, sudah membaca ya, di grup masing-masing kita ada program namanya pembuatan taman hijau. Nah, kakak akan membuat video singkat dan sederhana bagaimana kita membuat taman hijaunya. Jadi beberapa orang sudah dibagikan ya benih-benih, ada 5 jenis benih. Kemudian nanti yang belum dapat boleh mengambil di gereja setelah kebaktian. Ada 5 jenis benih yang sudah dibagikan. Yang pertama ini ada selada berwarna merah, namanya avaret. Kemudian ada benih kangkung. Nih, kangkung pasti udah tahu semua ya, sangat sering kayaknya mama kita masak sayur kangkung. Kemudian ada bayam. Nah, bayamnya ini ada 3 jenis. Kalau bayam yang umum kita konsumsi pasti yang ini ya, bayam yang berwarna hijau, namanya Manila. Kemudian ada bayam yang berwarna merah, ya ini ya, namanya bayam Clara. Dan ada bayam yang berwarna merah hijau, namanya Claret. Ada 5 jenis yang sudah dibagikan, boleh digunakan benih-benihnya. Tapi kalaupun mau menanam yang lain, wah kak aku mau tanam sayuran yang lain biar tamannya lebih cantik, atau kak aku mau tambahkan beberapa jenis bunga, atau kak aku punya benih yang lain mau ditanam, boleh. Jadi yang 5 ini hanya ya paling dasar supaya nggak repot-repot lagi mencari benih yang lain. Tapi kalau mau menggunakan tanaman yang lain juga diperbolehkan. Nah, dari benih-benih yang sudah dibagikan tadi, nanti kita akan tanamnya di mana? Boleh di mana saja. Kalau di rumahnya sudah ada peralatan atau instalasi hidroponik, boleh ditanam di hidroponiknya. Kalau punya lahan di halamannya ada tanah yang cukup untuk ditanami sayur-sayuran ataupun tanaman yang lain yang adik-adik pilih, silahkan. Tapi paling tidak kalau di tanah itu ukurannya 1 x 1 meter. Tapi kalaupun mau lebih besar dari itu diperbolehkan. Atau boleh juga nih di polybag, di pot, atau bahkan barang-barang bekas nih ya, kayak kakak nih punya ember nih, baskom kayak gini. Kalau ada baskom jangan lupa nanti bawahnya dibolongin, atau kontainer seperti ini juga boleh. Nah, kalau kontainer seperti ini juga nanti bawahnya dibolongin, atau bahkan toples-toples bekas nih, toples-toples bekas juga boleh. Jangan lupa bawahnya juga harus dibolongin supaya nanti airnya tidak menggenang. Kalau airnya menggenang, nanti tanaman yang akan kita tanam bisa busuk. Nah, gitu ya sekilas untuk alat-alat dan bahan yang digunakan. Oh iya, tentu kalau kita mau nanamnya di polybag, di barang-barang bekas tadi, di pot, perlu tanah tambahan. Jadi kita harus mengambil tanah. Kalau bisa tanahnya nanti dicampur dengan pupuk kompos atau pupuk kandang. Jadi nanti setelah tanamannya tumbuh, kita nggak perlu lagi memberikan pupuk kimiawi atau pupuk anorganik atau pupuk yang dibeli-beli, misalnya KCL, TSP, urea, itu nggak perlu kalau sudah ditambahkan pupuk kandang. Untuk yang di tanah pun, misalnya ada mau nanam langsung di halaman, boleh juga ditambahkan pupuk kandang supaya nanti tanamannya semakin subur. Nah, untuk tanaman yang di tanah, jangan lupa tanahnya digemburkan terlebih dahulu. Jadi nanti dicangkul, jangan terlalu dalam ya, sekitar 10-15 cm saja, atau 10-20 cm digemburkan, kemudian nanti diratakan kembali supaya pertumbuhannya lebih mudah. Kalau tidak digemburkan, nanti tanahnya keras, nanti akan sulit sayur-sayuran kita untuk tumbuh. Jadi kakak nggak bisa contohkan yang di tanah langsung atau di halaman karena kakak nggak ada lahannya. Jadi nanti kakak kasih contoh untuk di polybag dan di barang-barang bekas, cara
penanamannya. Jadi boleh ya adik-adik disiapkan alat dan bahannya. Kita lanjut ke proses penanaman. Nah, sekarang kakak mau contohkan ya penanaman bayam di ini nih, di wadah seperti ini. Jadi masih ingat ya tadi bayamnya itu ada 3 warna, terus ada kangkung dan ada selada merah. Jadi adik-adik bisa nih atur kira-kira desainnya gimana ya supaya tamannya cantik. Apakah bayam merahnya di tengah nih, kemudian nanti di pinggirnya ada bayam hijau, di pinggirnya lagi ada kangkung, atau gimana? Mau seperti ini juga boleh, atau mau dalam bentuk barisan nih, satu baris bayam merah dulu, kemudian di sini bayam hijau, nanti di kontainer yang lain lagi bayam yang lain lagi, atau mau gimana pengaturannya terserah adik-adik. Kira-kira bayangin bagusnya itu gimana ya, itu kan ada bermacam-macam jenis sayuran, kemudian ada bermacam-macam juga warnanya. Supaya tamannya cantik nanti penanamannya harus seperti apa. Nah, kalau kakak mau tanamnya per barisan. Jadi kalau misalnya mau bulat kayak gini nih boleh, tapi nanti harus ada jarak lagi ya untuk tanaman yang lain, ya mungkin sekitar segini. Nah, jadi kalau satu kontainer ini mungkin cuman bisa untuk 2 baris. Kakak mau bikin barisannya seperti ini nih, jaraknya sekitar segini ya kira-kira. Jangan terlalu mepet ke pinggir, nanamnya agak ke tengah. Kemudian dari satu baris ke barisan yang berikutnya ya kasih jarak kalau bisa minimal 10 cm, lebih bagus lagi kalau jaraknya bisa 20, atau bisa juga barisannya seperti ini nih. Nah, bentuk kayak gini, memanjang seperti ini. Nah, ini bisa sekitar 3 baris tanaman. Jadi bikin larikan. Kalau untuk bayam nggak usah terlalu dalam, ini sekitar 2-3 cm ya, sekitar segini lah dalamnya. Jangan terlalu dalam, jangan juga terlalu dangkal. Kenapa kak? Kalau dia terlalu dalam, misalnya kalian bikin dalamnya segini ya, atau bahkan segini nih dalamnya, nanti bayamnya akan kesulitan untuk mengeluarkan kecambahnya, mengeluarkan tunasnya dari dalam tanah akan sulit. Tapi kalau terlalu dangkal, misalnya cuma segini nih, nanti benihnya cepat kering dan mati karena dia tidak tertutup tanah. Jadi nih dalamnya sekitar segini ya, sekitar satu ruas tangan kakak. Kalau tangan kalian kecil ya mungkin diperkirakan saja kira-kira seberapa banyak. Kemudian untuk penanamannya itu nggak boleh terlalu rapat, nggak boleh terlalu banyak. Yang ini nih ada bayam clara. Kakak mau tanam dulu bayam claranya di sini. Semoga kelihatan ya. Jadi sekitar segini aja. Sekitar ya, jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak ya. Kalau terlalu banyak nanti dia berdesak-desakan. Sama aja kayak kita kalau di kereta, di KRL berdesak-desakan kan kita kesulitan ya untuk nyaman. Sama nih tanamannya juga seperti itu. Jadi nggak usah terlalu banyak. Sekitar seberapa itu ya? Mungkin coba kakak rapatkan lagi. Bisa kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Ya sedikit aja sih, nggak usah terlalu banyak. Kakak contohin lagi sekali lagi. Sekitar segini ya. Kelihatan nggak ya? Ini sedikit sekali. Itu yang hitam-hitam bisa kelihatan nggak? Tuh, yang hitam-hitam itu sedikit sekali ya, jangan terlalu banyak, tapi jangan juga terlalu sedikit. Tuh yang hitam-hitamnya ya. Semoga kelihatan ya adik-adik. Contohin sekali lagi ya. Semoga kali ini kelihatan.
susah ya ternyata ya. Pokoknya jangan terlalu banyak. Jadi untuk satu barisan ini yang sekitar 10 cm tuh cuman seujung jari kakak aja. Jadi tadi tuh banyaknya segini doang nih. Untuk yang sepanjang ini nih sekitar 10 cm, cuman perlu sedikit sekali, segini doang nih ya. Nah, sedikit sekali nih ini untuk satu barisan ini. Jadi nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh terlalu sedikit juga. Kemudian kalau sudah, jangan lupa ditutup kembali. Ya, nutupnya gini aja sih caranya, gampang kan? Nah, jangan lupa ditutup kembali. Kemudian kita siramnya nggak boleh langsung sut gitu ya, jangan diguyur langsung, nanti tanahnya berhamburan, jadi benihnya nggak tertutup. Nih kakak udah bikin alat nih sederhana ya, dari air mineral bekas, terus kemudian dilubang-lubangi nih. Kemudian kita tinggal ya disemprot aja kayak gini ya, disiram seperti ini. Jadi nggak terlalu susah, nggak terlalu besar nanti tekanan dari airnya. Nah, disemprot seperti ini, disiram seperti ini. Nah, disiramnya sampai kapan? Sampai nanti airnya itu keluar dari lubang-lubang yang ada di bawah polybag, atau di bawah pot, atau di bawah wadah bekas yang kita gunakan. Sampai airnya keluar, berarti sudah cukup penyiramannya. Setelah ini disiram lagi setiap hari. Apakah harus setiap hari? Ya tergantung juga ya. Kalau misalnya tanahnya masih cukup basah, tidak perlu disiram setiap hari. Tapi kalau kita letakkan di bawah matahari, nah, cepat kering. Bisa jadi kita perlu menyiram pagi dan sore 2 kali sehari. Jadi nanti wadah ini disimpannya di tempat yang terkena matahari. Kalau nggak ada matahari, tanamannya itu nanti tumbuhnya kurus-kurus. Dia namanya etiolasi, kekurangan matahari. Kemudian setelah seminggu nanti akan mulai keluaran kecambah-kecambahnya. Nah, di seminggu itu nanti kita lakukan namanya penyulaman. Penyulaman apa? Misalnya di sini tumbuh, di sini tumbuh, di sini enggak. Nah, masih ada sisa benihnya kan? Nah, sisa benihnya itu setelah penanaman jangan dibuang, tetap disimpan. Simpannya di mana? Taruh di dalam toples. Boleh juga disimpan di kulkas. Nah, tadi kan ada bagian setengah bagiannya nggak tumbuh. Setelah seminggu, kalau tidak tumbuh, boleh kita tanam kembali bagian yang tidak tumbuh itu. Namanya penyulaman. Itu saja untuk bayam. Sama aja ya adik-adik, mau bayam Manila, bayam pleret, atau bayam Clara, cara penanamannya sama saja. Nah, sekarang kita lanjut penanaman selada. Selada ini susah gampang ya tumbuhnya. Nah, sama aja. Kalau selada kakak mau coba di ini ya, di polybag. Di polybag yang agak besar nih. Polybagnya yang ini lumayan besar. Kalau mau di polybag yang kecil boleh juga. Berarti nanti jumlah seladanya nggak sebanyak yang kakak tanam di polybag besar ini. Untuk di polybag juga sama ya, mirip bayam tadi. Kita boleh membuatnya di alur, dibikin barisan tanaman. Nah, ini kakak bikin barisannya seperti ini, kayak setengah lingkaran. Kemudian ditanam seladanya ditaruh ya mirip juga sama bayam tadi ya, nggak usah terlalu banyak, nggak usah terlalu sedikit. Ini boleh kayak gitu tuh, nggak usah terlalu banyak, nggak usah terlalu sedikit. Setelah itu ditutup. Oke, selesai.
Setelah itu nanti disiram lagi. Kemudian lanjut ke kangkung. Kalau kangkung ini kita nanamnya bukan membuat barisan, kita membuat lubang tanam. Lubang tanamnya ya kayak gini ya. Ya sekitar segini. Nah, dibikin lubang tanam. Untuk kangkung dalamnya itu boleh lebih dalam dibandingkan barisan tanam bayam dan selada. Dalamnya sekitar tadi, kalau selada sama bayam kan sekitar segini ya. Kalau untuk kangkung ya mungkin segini boleh, segini juga boleh ya. Kalau di tangan kakak ini ya kayaknya sekitar 3 sampai 4 cm ya, jangan lebih dalam lagi. Nah, kalau untuk kangkung satu lubang ini boleh 2 atau 3 benih. Kakak pakai 3 benih kangkung di dalam satu lubangnya. Nih, sekitar segini. Setelah semuanya selesai, kemudian jangan lupa ditutup kembali. Ditutup. Setelah ditutup, jangan lupa disiram. Kalau misalnya kalian nggak bisa nih bikin alat yang kayak kakak, boleh langsung aja dari gayung kemudian disiram, tapi jangan langsung dari gayung diguyur ya, tapi dipercik-percikkan pakai tangan supaya tanahnya tidak terangkat-angkat ke atas, jadi benihnya tidak terangkat ke atas. Untuk jumlah airnya sama ya, sampai nanti airnya keluar dari lubang-lubang yang ada di polybag atau di wadah bekas kita. Kalau untuk di tanah, misalnya ada yang nanam di tanah, airnya sampai kapan? Sampai dia ini nih penuh basah seperti ini. Nanti kalau di tanah langsung cepat tuh keringnya. Jadi bisa diperkirakan. Kalau bingung nanti boleh ya tanya mamanya. Mamanya semoga pahami cara pembuatannya. Sudah selesai adik-adik sebenarnya. Nanti kita tinggal tunggu seminggu. Kalau seminggu ada yang tidak tumbuh, disulam. Disulam artinya ya ditanami kembali. Kemudian apakah perlu dipupuk? Nah, tergantung. Kalau kita tidak punya pupuk, boleh disiram aja pakai air cucian beras. Jadi kalau mamahnya masak, nyuci beras, jangan dibuang air cuciannya, nanti masukkan lagi ke tempat ini, kemudian nyiramnya pakai air cucian beras. Jadi itu udah cukup, nggak perlu dipupuk. Kemudian kalau pun nggak mau juga ya nggak apa-apa. Tadi kan di awal kita sudah menyiapkan media tanahnya itu dicampur dengan pupuk kandang atau pupuk kompos. Kalau punya pupuk, boleh juga dipupuk. Pupuknya jangan terlalu banyak. Nah, untuk pupuk tadi, kita kalau menanamnya di barisan, tadi kan barisan kangkungnya di sini. Kita bikin baris lagi nih sekitar 5 cm dari barisan tanaman bayam kita atau tanaman kangkung kita. Nah, dibikin lagi alurnya untuk tempat pupuk kita. Pupuknya nggak boleh terlalu banyak, sedikit saja. Kalau kebanyakan pupuk, nanti tanamannya bisa mati. Makanya pupuknya sedikit aja, sekitar tuh segitu aja tuh. Bisa kelihatan nggak? Nah, jadi sedikit saja, tipis-tipis aja tuh, tipis-tipis aja ditabur pupuknya. Nah, untuk pupuk ini sebetulnya kalau bisa jangan dipegang langsung ya kayak kakak, pakai sarung tangan plastik dulu supaya nggak langsung. Nah, ini kelihatan nggak ya, tipis sekali pupuknya. Kalau sudah, pupuknya ditutup kembali. Nah, ditutup kembali. Tapi kalau adik-adik nggak punya pupuk, nggak usah khawatir, aman. Nggak usah pakai pupuk juga bisa, siram aja pakai cucian beras.
Gimana? Gampang kan ya? Nggak terlalu sulit. Walaupun nggak terlalu mudah, tapi nggak terlalu sulit juga. Jadi semoga adik-adik bisa langsung nih menanam benih-benih yang sudah dibagikan. Jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti kualitas benihnya menurun. Kalau bahasa sederhananya, benihnya masuk angin. Jadi kadar airnya nanti jadi naik, terus benihnya nggak sebagus ketika baru dibeli. Jadi kalau bisa segera ditanam benihnya. Untuk tanaman yang 3 ini tadi, kangkung, bayam, dan selada, setelah 1 bulan, kira-kira setelah 1 bulan biasanya sudah bisa dipanen. Tergantung juga ya sama pemeliharaan yang kita lakukan. Bisa jadi 3 minggu sudah bisa dipanen, bisa jadi 5 minggu atau 6 minggu baru bisa dipanen. Kalau adik-adik bingung, wah sudah bisa dipanen belum ya sayurannya, nanti boleh difoto kemudian dikirim ke kakak langsung atau dikirim ke wali kelasnya, biar nanti kakak bantu melihat apakah tanamannya sudah bisa dipanen atau belum. Kemudian jangan lupa setiap tahapan, mulai dari mencampur tanah, terus kalau di lahan menggemburkan tanah, kalau di polybag atau di hidroponik membuat media tanamnya divideokan, kemudian menanam, menyiram, terus kalau ada rumput-rumput yang perlu dibuang, membuang rumputnya. Kalau kalian melakukan pemupukannya sampai akhirnya nanti bisa panen, divideokan. Nanti kita akan membuat lomba. Nanti pemenangnya akan ada apresiasi. Nanti lombanya juga akan dilakukan di tingkat klasis, kemudian lanjut ke moderaman. Jadi semoga adik-adik semangat ya. Jangan merasa ini wah jadi tugas nih, bukan. Jadi kita mau sama-sama belajar untuk mencintai dan merawat lingkungan sesuai dengan tema tahun ini di JBKP. Semangat ya adik-adik, semoga lancar. Kalau bingung-bingung boleh ditanyakan ke mamah papanya atau boleh tanya juga ke kakak. Kemudian penanamannya ini nggak boleh ya mamahnya aja yang disuruh atau mbaknya aja yang disuruh nanam. Nggak, adik-adik harus ikut terlibat. Dan sebetulnya ini program untuk keluarga, jadi satu keluarga boleh sama-sama mulai menanam, merawat, dan nanti akhirnya bisa panen dari taman hijau yang sudah dibuat. Untuk informasinya sudah ada di flyer. Kalau nanti ada pertanyaan boleh ditanyakan ke wali kelasnya masing-masing. Demikian video singkat pembuatan taman hijaunya, semoga bermanfaat. Shalom, terima kasih.